Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dari komunitas, baik itu dari Arduino maupun Modbus maupun teman-teman dari IoT ya. Terima kasih sudah bergabung di acara ngombe atau ngobrol bersama. Jadi saya nggak hanya saya hanya bicara saja di PowerPoint. Silakan teman langsung kalau ada yang kurang jelas bisa langsung bertanya. Jadi temanya kita ngobrol ya. Adapun tema yang dibahas di malam ini yaitu tentang menjelajah aplikasi Blink IoT atau Blink yang versi 2 sebagai dashboard dari smart home. Teman-teman yang sudah menyiapkan komponennya nanti bisa langsung mempraktekkan ya. Bisa pakai ESP32 maupun ESP8266. Jadi board yang support di Blink IoT ini yang setahu saya itu ESP32 atau ESP8266 untuk yang kelas ESP. Sedangkan kalau yang Arduino, itu Arduino yang sudah include WiFi, seperti Arduino yang sudah ada WiFi-nya, itu sudah bisa. Untuk sensor yang bisa dicoba nanti seperti sensor DHT, mungkin sensor suhu, bisa DHT11 atau DHT22 ataupun DHT21. Untuk kontrolnya kita nanti bisa menggunakan relay ataupun LED yang mana bisa diseri dengan resistor ya. Kalau bus button ini bisa untuk cukup pakai kabel jumper pun bisa. Jadi pakai mode input pull up, tinggal pin ke ground. Itu. Oke, perkenalkan dahulu. Nama saya Fuad Hasan ya. Mungkin ada yang belum kenal. Saya dari Sidoarjo dan status 13A. Saya tinggal di Citaharmoni. Ini adalah kontak saya. Kalau teman-teman membutuhkan. Dan ini ada blog saya. Dan saya selaku dari founder Simor Teknologi dan Modbus Community Indonesia. Sedikit review mungkin teman-teman yang belum tahu ya. Produk saya yaitu tentang Simor, yaitu simple modul RTU, yang mana sebuah modul gateway, data konsentrator, peralatan ID Intelligent Electronic Device yang mempunyai protokol Modbus RTU, ya bisa Modbus RTU maupun Modbus TCP ataupun CAN bus, lalu datanya dikonvert menjadi protokol Modbus TCP, Telegram, IoT Blink maupun IC104 ataupun MQTT. Sekilas dari produk saya. Jadi seperti ini implementasinya. Bisa implementasi dari power meter, temperature controller, relay proteksi, PLC maupun inverter. Jadi datanya nanti dilempar ke cloud ataupun ke lokalan bisa pakai Node-RED. Oke, langsung aja ke aplikasi Blink IoT. Jadi Blink itu pertama mengeluarkan versi yang sebelah kiri ini. Jadi kalau teman-teman sebelumnya sudah familiar, yang versi pertama ini tidak support versi web. Nah, sedangkan yang versi kedua itu sudah support versi web. Jadi bedanya itu. Kemudian untuk penyimpanan datanya, yang versi pertama itu hanya minimal 1 menit sampling datanya untuk menyimpan ke Excel. Sedangkan kalau yang versi kedua itu bisa per detik.
Jadi cocok misalkan bikin data logger, ambil sampel per detik. Itu cocok yang versi kedua. Tuh. Jadi misalkan bikin data logger dari frekuensi, nah, itu bisa buat lihat langsung gerakan frekuensi turun, itu bisa pakai yang versi pertama. Kita langsung tinggal download, nah, nanti kita bisa praktekkan. Di praktek ini saya akan menggunakan modul yang sudah dikasih oleh Bapak Adrin ya. Jadi modul ini seperti ini ya modulnya. Di sini ada 5 relay, kemudian pakai ESP8266. Kemudian ada di sini ada DHT11 dan di sini ada digital input. Ya. Di sini sudah sudah terwiring ya. Cuman di Blink IoT yang kedua ini banyak pin yang sudah disetting oleh aplikasinya. Jadi nanti teman-teman harus bisa mengetahui pin mana yang sudah digunakan. Sebelum menginjak ke pin prakteknya, kita harus mengenali pin-pin mana yang layak digunakan sebagai I/O. Jadi teman-teman harus mengetahuinya. Contohnya pakai ESP8266 ya yang sudah saya gunakan. Itu di sini yang bisa sebagai I/O seperti D1, D2, D3 itu pun hanya bisa sebagai output. D4 juga, D5, D6, D7 bisa sebagai input output. D8 bisa sebagai output saja. Nah, RX, GPIO3 dan DX ini tidak disarankan ya. Kemudian analog hanya satu aja analog input. Jadi kalau kita declare sebagai input output bisa gunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama analog. Itu yang bisa digunakan. Ya. Jadi contohnya di salah satu example dari aplikasi Arduino. Kita ambil contoh. Silakan teman-teman install library Blink dulu ya. Library Blink yang terbaru. Itu ada example dari Blink yang untuk Blink IoT. Nah, di situ nanti sudah ada pin yang digunakan sebagai indikasi LED ataupun sebagai reset, itu sudah digunakan. Kita langsung aja file example, kemudian cari Blink. Nah, Blink ini, kemudian Blink agent, pilih ESP8266. Kalau teman-teman menggunakan ESP32, pilih agent ESP32. Kali ini saya menggunakan ESP8266. Jadi, untuk melihat pin I/O yang sudah digunakan di di Blink IoT ini, di ESP8266, kita lihatnya di setting. Ya. Buat pin 0 ini itu digunakan sebagai saat misalkan nih, kalau kita saat plug pertama dan ingin connect ke WiFi, itu kita mengarahkan dari aplikasi Blink IoT di HP. Nah, sedangkan ketika sudah selesai upload, kemudian tiba-tiba ingin connect ke WiFi lain, nah, itu kita harus tekan tombol GPIO 0 ke ground, ataupun yang kalau di Note MCU ya, ESP8266 ya, yang namanya flash. Kalau di ESP32 itu kalau nggak salah boot ya, itu boot. Boot itu ground dengan GPIO 0. Jadi kalau teman-teman ingin bikin
sendiri eksternal itu bisa memanfaatkan tombol untuk menyambungkan GPIO 0 dengan ground. Ya. Kemudian di sini LED pin 2 di sini digunakan untuk indikasi. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi sudah banyak pin yang sudah digunakan. Kemudian, jadi ada 2 pin saja yang digunakan di sini kalau kita definisikan sebagai not MCU boardnya. Jadi settingnya di sini. Nah ini dipilih mana yang digunakan. Jadi kalau misalkan kita pakai SparkFun Blink board, berarti nanti ada pin lain yang digunakan, pin 4. Ya, pin 4 sama pin 64. Itu. Pin 4 aja. Ini hanya brightness saja. Oke. Nah, kalau sudah mengetahui pin yang sudah digunakan, berarti pin itu jangan dipakai sebagai pin input maupun output. Kita kembali ke slide. Yang ini ya, flash ini ya. Jadi, misalkan kita sudah connect ke WiFi, Blink IoT-nya, kemudian tiba-tiba saya ingin pindah ke lokasi lain dengan koneksi ke WiFi yang lain. Nah, itu kan sudah tersimpan di EEPROM-nya. Nah, supaya bisa kembali ke menu access point, tekan tombol flash ini selama 10 detik. Kalau kita lihat di coding, di sini 10 detik. Reset button di sini. Ya. Hold untuk tekan selama 10 detik untuk reset konfigurasinya. Tadi mode access point. Kalau yang setelah itu kan kita mengarahkan ke WiFi mana yang dituju. Itu pakai aplikasi Blink IoT. Langkah pertama untuk memulai dari Blink IoT ini, silakan bikin akun dulu ya. Silakan bikin akun dulu di blinkcloud.com. Nah, silakan bikin akun dulu. Nah, setelah bikin akun nanti akan muncul konfirmasi di email. Nah, di email nanti akan muncul untuk membuat password. Silakan bikin akun dulu. Sambil saya tunggu. Silakan. Sambil saya mute yang lainnya ya. Silakan. Kalau bikin akun dulu, sambil saya tunggu. Nah, kalau sudah bikin akun, langkah pertama yaitu ke menu template. Ya, ke menu template ini. New template. Misalkan bikin smart home. Ya. Nama projectnya smart home. Hardware yang digunakan silakan tentukan sesuai dengan code yang sudah dibikin. Jadi di sini pilihannya cuma sedikit ya, beda dengan kalau kita menggunakan yang versi pertama. Tapi di ESP8266 tipenya WiFi, kemudian klik down. Kalau sudah, nah teman-teman di sini bisa mengupload gambar yang diinginkan, ya, bisa gambar fotonya atau gambar hewan piaraannya, silakan. Tinggal cari di Explore aja. Ya, misalkan nih, saya ingin mengupload gambar Simor di sini. Tinggal saya drag. Bentar. Oke. Saya drag. Sama ini. Itu pakai gambar Adrini juga tadi menarik. Oh, mana? Ada orangnya ternyata.
Mana gambar Adri ini? Oh ini ya Aduh, ampun, ya. aduh bisa ya gitu ya. Ini ya, saya contoh upload gambar Adri ini. Mumpung ada orangnya di sini. Lumayan endorse, lumayan dapat nanti. Nah, setelah diupload, nah kita kan punya gambar. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita bikin data stream. Jadi data yang akan dilempar ke cloud-nya. Misalkan sensor DHT ya. Di sini kan tadi saya sediakan DHT 11. Dari 11 virtual pin, misalkan temperatur. Ya. Misalkan temperatur di sini saya lempar di virtual 0. Satuannya bisa non atau bisa Celsius. Ya. Tadi kelupaan saya enter. Nah, di sini dia dahulu nilai maksimal value-nya itu berapa? Misalkan suhunya cuma sampai dengan 100, diisi aja 100. Tipe datanya kalau double itu float, ya. Kalau integer yaitu tadi tanpa ada angka di belakang koma. Kalau string ya string. Gitu. Kalau sudah klik save. Nah, teman-teman juga bisa manfaatkan di sini ya, advanced setting. Save raw data di sini digunakan untuk menyimpan ke data logger. Kalau versi gratisan tidak bisa. Ya. Harus versi berbayar, baru bisa untuk menyimpan data ke logger. Ini bisa per detik. Tuh. Nah, kalau sudah, misalkan saya simpan juga. Sekarang ke Hamidity juga. Hamidity. Virtual V1 ya. Ininya persen. Misalkan sampai dengan 100. Save raw data. Create. Kemudian yang kedua saya mau ngontrol relay. Karena di sini saya menggunakan pin digital. Jadi pin digital ini di Blink ini belum sempurna. Karena di sini meskipun kita tadi awalnya sudah develop ESP8266, di sini pun tidak sesuai. Padahal di situ kan ada A01 aja kan. Nah, di sini saya mau pakai pin D2, D1 ya, D1 dari modul Bapak Adrin ya. D1 di sini. Ini D0, 1, 2, 3. Nah, D0 tadi kan digunakan buat riset. Ya, itu tidak bisa digunakan ini. Berarti ke D1. Nah, D1 ini itu di GPIO berapa? Bentar. Kita kembali ke slide. Nah, D1 itu di GPIO 5. Ya. Jadi di aplikasi tadi ini deteksinya sesuai dengan GPIO-nya, bukan pin digitalnya D berapa ini bukan, tetapi GPIO-nya 5. Pin mode sebagai output, kemudian silakan create. Nah, kalau sudah, kita ke web dashboard. Nah, ke web dashboard ini untuk kontrol relay-nya bisa pakai suite. Kelemahan dari Blink ini, dia belum punya mode push button, tapi cuma switch aja. Kelemahannya itu. Kalau pakai hand HP itu yang aplikasi ada itunya mode apa? Ada push buttonnya. Gitu. Jadi kelemahannya itu. Jadi untuk tampilan fitur di sini masih belum lengkap. Ya. Kita klik label untuk temperaturnya tadi. Tuh,
dan ini untuk HMDT-nya. Ya. Kita arahkan ke relay. Ya. Ke relay. Kemudian kita bisa centang ini. Klik save. Yang atas temperatur. Nah, kita mau warna apa? Kita biasa custom di sini. Kemudian di sini humidity. Dengan kelembapan. Nah, kita bisa. Kalau ingin ada kayak levelnya di sini, itu bisa kita geser ini. Nah, bisa kelihatan di sini. Klik save. Nah, untuk grafiknya, chart. Nah, kita bisa pilih di sini. Temperatur. Ya. Klik save. Bisa sampai 4 kalau salah. 2 apa 4 ya? Lupa saya. Kita save. Sudah. Nah, kalau sudah bikin dashboard sudah, bikin database-nya sudah, data stream-nya sudah, kemudian kita ke coding. Kembali ke info. Copy template ID-nya. Klik to copy kode. Copy. Nah, kalau sudah di copy, silakan kembalikan ke coding. Ya, kembalikan ke coding. Copy di sini. Nah, copy di sini. Ya. Kalau sudah di copy, nah, karena di sini DHT-nya belum saya bikin ya. Kita ambil dari pakai library DHT ini. DHT sensor library ini ya, DHT tester ini. Nah, silakan bisa di copy di sini. Oh, ini ya, belum tambah. Kalau saya buka yang sudah saya bikin tadi. Jadi template ID tadi silakan di copy di sini. Ya. Nah. Kita coba tunggu sebentar. Nggak muncul yang tadi. Nah, ini coding yang sudah saya include-kan library DHT ya. Nah, DHT di modul Adrini ini, modul Pak Adrin ini DHT-nya ikut GPIO 13. Ya, GPIO 13. Nah, kemudian saya pilih not MCU. Nah, data dari DHT ini dilempar dalam bentuk float, kemudian dilempar di virtual 0 dan 1. Keliru tadi ya, temperatur 0 tadi itu temperatur, di sini humidity. Nah, kalau sudah, bisa diupload ke modulnya atau ISP-nya. Upload. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sambil nunggu upload. Sambil nunggu upload. Ini masih
Lola juga untuk emulatornya. Nanti saya menggunakan HP ya. Pak Fuad, Silakan. itu untuk library kayak gitu ya. Itu semuanya yang dimasukkan ke dalam IDE ini bisa dipakai di semua jenis board nggak ya? Apa Yang mana? lain ini SP32 yang di RT11 ini? Codingnya ini Library, gimana? bukan library DHT-nya itu bisa kita pakai kemana saja. Itu modul apa saja. Selama masih pakai IDE ini masih bisa. Gitu. Arduino bisa, ISP bisa. Itu standar kok. Kalau ada board-board yang lain masih bisa kita pakai. Bisa. Pakai STM pun bisa. Kan saya pernah itu pakai Bisa STM. ya. Tetap pakai itu ya. Nggak ada yang diganti. Oh, bukan library khusus maksudnya. Enggak khusus. Jadi semua board bisa. Jadi kalau yang ini tinggal nyesuaiin aja. Pakai DHT-nya itu versi berapa? DHT 22 atau DHT 11? Ya pokoknya tinggal di template aja lah ya. Iya. Kalau samping-sampingnya ini sudah bawaan dari example. Ya, example di sini seperti reset button, kota, indikator, konsol, logic store. Itu dari bawaan example. Jadi memang agak lama prosesnya. Compile ini memang banyak codingnya ya. Pernah saya nyoba ke Arduino, itu ternyata di sini ada kayak sertifikatnya ya buat koneksi ke cloud-nya itu. Reset button. Ini proses upload ini. Ya, sambil cek di sini. Ya, sambil saya nyalain juga untuk power eksternal. Pak Fuad izin bertanya. Silakan. Itu sudah support sama SP32 belum ya, Pak? Sudah. Kan di sini tadi sudah ada sampelnya ESP32. Ini. Blink ESP32. Ya. Nah, di sini sudah selesai upload ya. Dia kedip-kedip karena dia bentrok dengan GPIO di berapa? G4. G4 itu GPIO berapa tadi? G4 itu GPIO 2. GPIO 2 kan sudah dipakai di coding sini kan? 2 ini. Nah, kita pilih cek di serial monitor. Prosesnya itu sampai di mana? Dia pakai 115. Ya, kita coba tekan tombol ini dulu. Nah, di sini kan masih error ya. Kemungkinan ini tadi saya koneksikan ke WiFi di rumah tadi. Nah, supaya kembali ke settingan WiFi pakai WiFi workshop di sini, saya tekan selama 10 detik. Tombol flashnya ini. Itu sih. Nah, di sini sudah mode access point. Jadi kalau sudah mode access point di sini, teman-teman bisa membuka
aplikasi Blink IoT. Ya, sebentar. Saya buka aplikasi Blink IoT di sini. Ya. Langkah pertama yaitu add device ya, add device. Ya, di sini kalau yang saya kan tadi kan sudah ada, tinggal add new device, connect to WiFi, kelihatan aja. Kalau cahayanya kurang terlalu cerah ya. Nah, connect to WiFi. Nah, di sini handphone ini disuruh mengarahkan ke WiFi modul. Ya, silakan klik ready. Ready. Nah, di sini akan mencari modul ISP yang sudah sebagai access point. Nah, link home tadi. Nah, proses connecting. Nah, di sini modulnya mau diarahkan ke access point mana, WiFi mana. Misalkan Simor Teknologi, WiFi workshop saya. Kemudian kalau di sini kan sudah nyimpan password saya. Jadi di sini sudah saya ada isinya. Kemudian klik continue. Ya, klik continue. Tunggu agak lama proses koneksinya. Jadi kalau ini kan dari AP access point menjadi point ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, di sini sudah connect ya, sudah connect, klik continue. Set up as new, mungkin tadi kan saya sudah bikin, nah, kemudian done, klik finish. Di sini saya hapus dulu ini ya. Ini kan meskipun kita sudah develop di web ya, develop di web, di sini di aplikasi di sini masih kosong, ya, ini masih kosong. Jadi pertama setup dashboard, kemudian, nah, contohnya button ya, button arahkan ke database relay. Ya, database relay, misalkan di sini kasih nama relay. Kemudian kalau sudah kembali, kemudian lagi untuk suhu tadi ya. Nah, di suhu ini fasilitasnya kursinya banyak, bisa dipilih. Misalkan radial. Klik, pilih data streamnya, temperatur. Di sini kasih keterangan temp. Sekarang ke kelembapan. Kelembapan box yang lain. Ya. Data stream ke humidity. Nah, sudah. Nah, di sini sudah muncul datanya. Suhu temperatur 31, ininya 12 ya. Kalau kita lihat di sini. Nah, kita coba on off dari di sini. Jadi relay yang kerja di sini ya, ini D1 atau GPIO 5. Kita tekan ya. Kontrol sudah bisa. Nah, temperatur dan kelembapan di sini termonitor di temperatur 31 dan kelembapan 12. Nah, sekarang ke web. Klik save.
Nah, kalau sudah ke menu search ini ya, search pencarian, cari yang sudah dibikin tadi. Nah, di sini kelihatan mana modul yang sudah online. Ya, kita klik di sini. Kemudian kita lebarkan. Nah, sini sudah termonitor ya 31, sini 12. Nah, tadi kayaknya ketimpa project yang sudah saya bikin tadi. Ya, kalau mau bikin edit lagi di sini, edit dashboard. Kita tambah ini grafiknya. Data stream temperatur, data stream kelembapan. Kita klik save. Biar kelihatan ini ya, ini warna coklat ini. Temperaturnya biar kelihatan. Kita save. Nah, kalau sudah edit di sini, silakan di save dulu. Update to active device, continue. Save. Kemudian pilih yang tadi, umbi tadi. Enggak mau jalan, stuck ini. Saya close saja. Nah, saya refresh. Ini ya, sudah kelihatan dia bergerakan untuk grafiknya. Untuk downloadnya, download report di sini. 2 jam yang lalu. Download report. Download. Nah, ini ya, datanya ini. Event, kalau ini event, jadi ada 2 data. Sebentar saya ekstrak yang ini aja. Event, makanya belum simpan tadi, raw datanya belum. Nah, itu. Oke, dari sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Tanya Pak. Silakan. Itu untuk library-nya Blink-nya itu juga yang baru ya, beda dengan yang Blink biasanya yang di Arduino itu. Iya, versi yang terbaru library-nya. Oh, namanya juga sama, Blink ya. Sama, Blink. Sebentar, versi berapa library-nya? Nah, saya cek dulu di ini library manager. Ya. Kalau yang versi lama enggak ada, Pak. Oh, versi lama sudah nggak ada ya? Maksudnya versi lama enggak ada example untuk agent ini. Iya, Untuk ya, betul. contoh ini enggak ada. Jadi tinggal di-upgrade yang versi baru gitu ya. Betul. Misalkan ya saya klik Blink. Nah, kalau di sini saya menggunakan ke versi 101. Ya, 101 sudah support untuk yang Blink versi 2. Versi yang terbaru ya. Tuh. 101 ya.
Tadi kan sudah bikin database-nya sudah. Ya, sudah. Nah, sekarang ada fitur lain yang teman-teman bisa manfaatkan. Misalkan nih upload nggak pakai kabel USB lagi, yaitu namanya Blink Air. Ya. Nah, Blink Air di sini caranya pertama teman-teman harus rubah dulu file projectnya yang sebelumnya .ino ya, diekstrak ke file binary. Misalkan ada perubahan di sini, contohnya saya rubah ada berkali, misalkan di HMID-nya dikalikan 20. Contohnya saya upload ekspor ke binary. Nanti file binary ini bisa teman-teman upload via web ini. New shipping. Energy monitoring. Sebentar. Harus dipilih dulu yang project mana. Oh, jangan di bawah nanti. New shipping. Template dari Monday. Nah ini. Jadi dipilih dulu target template-nya. Ininya dipilih no condition. Nah, pilih ini. Kemudian upload firmware yang sudah diekspor tadi. Nah, sudah done compiling, dia sudah diekspor. Nah, filenya nanti bentuknya bin ini. Nah, teman-teman bisa upload ke sini di drag. Nah, kalau sudah upload, tinggal ini aja, start shipping. Nah, proses upload ya. Gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Sambil nunggu proses ini. Proses upload jarak jauh, jadi nggak pakai Arduino IDE lagi. Cukup pakai web dari Blink ini. Nah, target sudah selesai. Klik OK. Kita bisa dicek di sini sudah berhasil ya, finish ya. Finish. Nah, kita cek di datanya apakah sudah berhasil atau belum. Nah, humidity hampir 100% karena dikalikan 20 tadi. Nah, batas maksimal tadi kan masih 100 tadi. Itu teman-teman harus ngedit lagi. Kalau kita biarkan di situ, nanti datanya tetap data paling tingginya berapa. Nah, misalnya sini 100, kita buat 1000. Kembali di sini. Nah, di sini muncul 240 ya. Data yang sudah saya ubah tadi sekalingnya dikalikan 20. Jadi sudah berhasil uploadnya ke ESP8266.
Oke, ada pertanyaan terkait upload jarak jauh ini? Jadi itu adalah salah satu fitur dari Blink untuk teman-teman upload jarak jauh. Kemudian fitur yang kita bisa manfaatkan yang lainnya yaitu fitur, silakan. Itu untuk filenya harus bin atau bisa hex? Biasanya kan di compile-nya IDE kan hex itu bisa nggak kira-kira Coklat? Harus bin kalau upload jarak jauh tadi. Ya, harus jarak jauh. Harus jarak jauh apa? Harus bin. Jadi di sini kan sudah ada keterangannya. Bin tar zip gz. Jadi filenya ini bentuk firmware langsung. Jadi kan saat kita ekspor tadi kan ini bentuknya ini, tinggal ekspor aja. Tinggal upload aja maksudnya. Oke. Oke, ada lagi pertanyaannya? Silakan. Pak Puat, izin tanya Pak Puat. Silakan. Itu untuk upload yang air yang tadi itu bisa dari mana saja ya? Walau tidak dekat dengan SP8266-nya. Bisa. Dari manapun, asal Mas masih di dunia, masih bisa. Ya, kira Ya, bisa. Asal ada koneksi internet, syaratnya. Oke, siap Pak. Oke. Oke, bisa saya lanjut? Atau ada pertanyaan lagi? Silakan. Makanya jangan lupa ya. Pak Fuad, Silakan. server Blink-nya bisa bikin sendiri nggak Pak Fuad? Yang versi 2 ini. Iya, nggak mesti ke internet sana, taruh di rumah gitu aja. Itu bisa nggak? Kalau yang versi pertama bisa, kalau versi kedua ini belum ada. Belum ada ya? Ya, Oke. belum ada. Iya, sempat ada yang ngobrol terkait Blink versi pertama mau ditutup. Itu kalau dari isunya itu enggak, dari Blink sendiri ya, itu enggak ditutup. Ya, tetap digunakan. Kalau saya membaca dari aplikasinya Blink ini yang sudah terkait Blink itu masih digunakan atau enggak? Itu masih digunakan, cuma pembuatan user baru itu sudah tidak ada. Nah, teman-teman kalau ingin pakai user baru yang Blink versi pertama itu bisa pakai Blink yang lama, Blink yang versi sebelumnya. Itu bisa bikin akun baru. Saya kemarin, nanti kalau teman-teman login pakai itu ya. Nah. Kalau login, nah, login di sini kan nggak ada user baru. Yang versi terbaru. Nah, solusinya teman-teman biar bisa bikin akun baru pakai downgrade dulu aplikasinya, di uninstall, download yang versi lama. Tuh. Dan informasinya memang di sini tidak ditutup ya, tetap masih digunakan. Kalau melihat beritanya di sini. Will the all platform continue to work? Berarti di sini masih no plan to shut down. Berarti ya tidak ada rencana buat menutup atau matikan dari Blink yang versi pertama. Cuma developnya ya tidak mensupport, gitu aja sih. Gitu. Jadi kalau ada pembahasan di grup itu
akan ditutup enggak ditutup. Oke. Sekarang ke fitur yang lain yang bisa teman-teman manfaatkan. Ya. Di sini teman-teman bisa menambahkan user. Jadi misalkan teman-teman punya anak buahnya sebagai apa dulu? Sebagai user, sebagai admin, sebagai staff. Itu bisa di sini. Tuh, tinggal masukkan nama, kemudian emailnya apa, role-nya sebagai apa. Seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan yang versi plan ya. Jadi versi plan di sini saya hanya bayar pertama aja. Selanjutnya nggak saya perpanjang karena saya bayarnya pertama itu kan pakai GoPay ya. Jadi kalau GoPay-nya saya isi banyak, otomatis dia kepotong. Jadi saya cuma isi pertama aja banyak untuk bisa membeli versi plan ini. Jadi selanjutnya nggak saya perpanjang, tetapi saya masih bisa menggunakan fitur yang di Blink ini, gitu. Oke. Jadi kelebihannya sih kalau yang versi Plus kita bisa sampai 10 device, 10 user. Plus widgetnya itu plus ya. Nggak tahu ini yang kalau versi Pro ini ada widget Pro juga atau perbedaannya apa. Kemudian di sini historicalnya bisa sampai dengan 3 bulan. Jadi fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan di Blink ini. Terus yang di aplikasi di HP memang kita bisa nge-create lebih banyak varian. Cuma ada beberapa fitur yang dihilangkan. Nah, lihat di sini ya. Misalkan kita mau bikin tombol apapun, kemudian kita ingin kasih gambar, misalkan kita mau kontrol pompa, ya kita bisa pakai image button. Ya, image button ini kita kasih gambar apa yang dikontrol itu bisa. Perbedaan dengan yang versi dulu itu. Kemudian box-nya di sini ada 3. Kalau yang sebelumnya udah versi 1 aja. Terus untuk timer di sini tidak ada. Kalau yang versi 1 itu ada. Jadi ada beberapa yang dihilangkan, ada yang ditambahkan. Itu sih menurut saya yang kelemahan dari dan kekurangan ataupun kelebihan dari Blink IoT yang versi kedua ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada yang kesulitan terkait nyoba Blink versi 2 ini, silakan. Silakan. Itu modul PCB-nya, itu modul PCB-nya bikin atau ada yang dijual? Yang apa? Modul apa? PCB yang ada relay-relaynya itu, nah itu. Oh yang ini, ya ini silakan hubungi Bapak Adri nih. Oh, gitu. Nggak tahu orangnya masih ada nggak di sini atau sudah menghilang? Endorse. Hadir. Oh ini orangnya. Sarannya Pak Ketua, karena di Palu ini lagi hujan-hujan dan malam Jumat, jangan terlalu lama. Mohon info kelanjutannya Pak Adrin. Oke, silakan kalau ada pertanyaan terkait Blink versi 2 ini. Kalau segala fitur sih sudah saya coba ya. Kalau fitur
GPS memang dia lebih bagus ya. Kita bisa melihat alur dari kendaraan itu berjalan, itu bisa kelihatan. Ini. Kalau yang versi pertama kita hanya melihat titik posisinya aja. Kalau di sini kita melihat alur perjalanan kendaraan itu bisa. Jadi kemarin sudah saya coba. Ini ya. Jadi tracknya kita bisa menunjukkan seperti ini. Lokasi tracknya jalan dari mana ke mana, gitu. Jadi teman-teman kalau ingin monitoring istrinya atau pacarnya bisa ketahuan di sini. Ini yang dimonitor itu yang HP-nya itu ya? Bukan, kita misal modulnya. GPS modulnya. Oh, jadi modulnya itu ada GPS-nya. Iya, misalkan nih kita pakai GPS Neo 6. GPS Neo 6 yang murah-murahan lah. Nah, kemudian disambungkan. Nah, seperti ini ya. Kita sambungkan ke ISP 32 ataupun ISP 8266. Nah, tetapi yaitu syaratnya harus ada koneksi WiFi tadi. Jadi teman-teman bisa pakai WiFi USB ataupun WiFi router di kendaraannya untuk bisa modulnya biar connect dan termonitor di sini. Gitu. Jadi bukan dari HP-nya, ini monitoring kendaraannya. Nah, kita bisa setting juga di sini nama kendaraannya apa, itu bisa di sini. Gitu. Berarti modulnya ini ditempel di kendaraan gitu ya? Betul sekali. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Kita saling ngobrol aja. Kalau dari segi yang sudah digambarkan sih semuanya, cuma kalau ingin tahu apa saja yang disupport kita bisa lihat di sini ya, device apa aja yang sudah disupport. Nah, di sini ya. Mana ini? Sebentar. Di sini mana? Yang keterangan device-nya yang bisa digunakan.
device apa yang sudah ada wifi-nya? Soalnya yang GSM belum ada. Yang GSM itu. Token. Ya, silakan. Sudah? Nggak ada pertanyaan? Kalau sudah nggak ada, saya mohon kesediaannya untuk memberikan saran dan kesannya di ini ya, bentar. Di blog saya ini tentang ngombe ini. Di kolom komen di sini. Silakan memberikan saran dan kesannya mungkin next materi apa yang bisa ingin saya sharingkan. Silakan untuk memberikan kolom di kolom komentar di sini. Next ngombe apa yang mau disampaikan ataupun kira-kira apa kekurangan saya dalam bikin acara ngombe kali ini. Ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join malam ini. Saya mohon maaf apabila ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fuad. Dimas, hasil rekodnya saya upload ke YouTube Mas Dimas ya. Makudin ISP 32 Camp. Ya nanti insya Allah silakan ya tulis di kolom komentar ini nanti biar saya baca apa saja yang ingin kita bahas. Ya kalau di kolom chat ini takutnya kelupaan. Ya. Coding source saya share nanti di blog ya. Dari itunya Pak, Pak. Apa? Dari link yang barunya. Library apa? Blink yang baru, yang Blink IoT itu baru kan ini ya? Beli yang terbaru langsung aja di Library Manager. Manager Library ini. Langsung cari yang terbaru 101. Oke.